Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nancy di sini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang trigonometri, tetapi lebih mengkhususkan pada bentuk trigonometri sederhana cos X sama dengan cos theta. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari simak baik-baik pembahasan saya berikut ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dasar bentuk cos X sama dengan cos theta. Oke, langsung saja ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita dengan IPK, masih IPK yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar bentuk sin X sama dengan sin theta, cos X sama dengan cos theta, dan tangen X sama dengan tangen theta. Tetapi untuk pertemuan sesi ini khusus membahas yang persamaan yang kedua, yaitu cos X sama dengan cos theta. Nah, seperti apa rumusnya? Inilah persamaan kosinus yang dimaksud ya. Jadi, cos X sama dengan cos theta, maka nilai X yang memenuhi itu adalah plus minus theta tambah K kali 360 derajat untuk K elemen bilangan bulat. Nah, jadi, untuk mencari penyelesaian X, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, asal-muasalnya saya jelaskan kemarin sewaktu membahas persamaan sinus. Di persamaan sinus juga itu ada dua nilai X, yaitu yang mewakili kuadran 1, yaitu theta tambah K kali 360, kemudian yang mewakili kuadran 2, yaitu 180 kurang theta tambah K kali 360. Nah, untuk kosinus itu sendiri, ini sebenarnya ada dua ya. Ada positif theta tambah K kali 360, berarti jelas yang diwakili oleh nilai-nilai theta yang ada pada kuadran 1. Nah, kemudian ada negatif theta tambah K kali 360. Nah, yang negatif itu dari mana? Perhatikan, pada pembagian kuadran 1, 2, 3, dan 4, nilai kosinus yang bernilai positif itu ada di dua kuadran, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu jelas tadi sudah terwakili oleh positif theta. Kemudian di kuadran 4 itulah yang diwakili oleh negatif theta. Nah, kenapa kita menggunakan negatif theta? Ya, karena nilai positif nilai sudut itu kalau kita ukur dari sudut 0 derajat, dia akan berputar ke arah berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi kalau di sini sudut 0 derajatnya sejajar dengan sumbu X, maka dia akan bergerak, arah pergerakan sudutnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi 0 saat dia sejajar dengan sumbu Y, dia sudutnya 90, kemudian berputar lagi saat sejajar dengan sumbu X, tapi dengan arah yang di sebelah itu 180 derajat, kemudian terus 270, kemudian terus kembali ke titik awal, dia berputar satu kali sejauh 360 derajat. Nah, sudut negatif itu berarti kalau dia searah dengan jarum jam. Kalau tadi berlawanan arah jarum jam itu sudut positif, maka yang sudut negatif yang dimaksud adalah sudut yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kita ke arah sini. Nah, jelas kalau dia ke arah searah dengan jarum jam, maka gerakannya itu berawal di kuadran 4 ya. Jadi nilai-nilai theta yang ada di kuadran 1 akan berelasi atau akan sama nilainya dengan sudut negatif theta yang ada di kuadran 4. Oke. Nah, langsung saja kita bahas aktivitasnya. Nah, persamaan trigonometri dasar bentuk cos X sama dengan cos theta. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 60. Nah, perhatikan di soal ini dia sudah berbentuk apa? Cos X sama dengan cos theta, berarti jelas tetanya itu adalah ini ya, tetanya yang 60. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ingat rumus yang tadi, cos X sama dengan cos theta. Ada dua rumus di sini ya, yang versi plus
theta tambah K kali 360 dan negatif theta tambah K kali 360. Kita mulai dengan yang positif theta dulu. Nah, karena cos X sama dengan cos 60, maka kalau kita pakai rumus theta tambah K kali 360, tetanya kita ganti dengan 60. Jadi 60 tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, kita gantikannya, berarti X1-nya adalah 60 tambah 0 kali 360. Nah, ini hasil yang ini, hasil kalinya adalah 0. 0 ditambah 60 berarti 60. Selanjutnya, untuk K sama dengan 1, X2-nya berarti 60 tambah 1 kali 360. Nah, berarti 360 kali 1 dapat 360, tambah 60 maka dapat 420. Nah, lihat kita dibatasi oleh rentang X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360. Berarti yang memenuhi hanya yang ini dia tidak memenuhi, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk K yang kedua, untuk rumus yang kedua, X sama dengan min theta, X sama dengan min theta tambah K kali 360. Berarti, kalau K-nya sama dengan 0, dia akan dapat min 60 tambah 0 kali 360. Ya, hasil kalinya adalah 0, berarti dapat negatif 60. Nah, yang ini, untuk K sama dengan 1, min 60 tambah 1 kali 360. 1 kali 360 dapat 360. 360 ditambah negatif 60 dapat 300, ya. Oke, yang memenuhi jelas yang ini. Ini negatif tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah oke, 60 dan 300. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cosinus 240 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Nah, dari soal berarti kalau kita menggunakan cos X sama dengan cos theta, maka yang jadi tetanya jelas si 240, ya. Nah, ingat rumusnya ada dua, theta tambah K kali 360 dan negatif theta tambah K kali 360. Kita gunakan rumus yang pertama. X1 sama dengan 240 tambah K kali 360. 240 itu tadi pengganti theta, ya. Oke, jadi untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 240 tambah 0 kali 360, maka hasilnya adalah 240. Kemudian untuk X sama dengan untuk K sama dengan 1, jadi X2-nya adalah 240 tambah 1 kali 360. Berarti ini didapat 600, ya. Nah, lihat kita dibatasi oleh rentang ini, berarti yang memenuhi adalah 240 dan ini tidak memenuhi, ya. Kita lanjut yang bentuk min theta tambah K kali 360. Berarti min theta, tetanya tadi 240, berarti min 240 tambah K kali 360. Jadi untuk K sama dengan 0, X1-nya adalah min 240 tambah 0 kali 360 dapat min 240. Kemudian untuk K sama dengan 1, X2-nya adalah min 240 tambah 1 kali 360. Nah, selisihnya itu adalah 120. Oke, ini yang memenuhi. Sedangkan yang min 240 dia tidak memenuhi. Berarti yang jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah, kita urutkan dari yang terkecil, ya, 120
dan 240. Oke, mudah ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung di chat grup kelas ya. Oke, lanjut. Nah, Ibu punya latihan untuk kalian. Latihan ini akan menjadi tagihan tugas 3. Mudah sekali ya. Yang penting kalian mengikuti dengan jelas langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, maka ini pasti tidak akan ada masalah. Nah, selamat bekerja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga bisa diterima, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.